Halo, selamat malam teman-teman di Santero Indonesia. Hari ini adalah episode kita yang ke-7 ya, ke-7 dari Thomas Sugiarto Show. Dan beruntung sekali hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa ya, seorang yang masih sangat muda usianya tapi sudah sangat-sangat sukses dan ke depan akan sangat sukses luar biasa. Karena tadi saya sudah bicara dan saya mendapat inspirasi yang luar biasa. Dan saya yakin Anda akan dapatkan juga. Oke? So, mari kita sambut teman kita, narasumber kita malam ini yang luar biasa, Bapak Ibnu Rianto. Halo Pak Ibnu. Halo, apa kabar? Baik. Ya. Luar biasa ya. Ya. Kita udah janji Ya. lama sekali. Betul. Baru hari ini Bapak bisa datang. Ya. Oke? Pak, Ya. dari kesibukan Ya. Bapak yang selama Ya. ini ya. Apa sih yang sekarang yang sering Bapak lakukan? Ya. Kesibukannya? Ya, jadi kesibukan sekarang Ya. saya sekarang itu yang pertama saya banyak di sektor batik gitu kan itu. Karena Ya. di batik aja kita ada 4 bisnis model. Selain itu kita juga ada di properti, kita ada developer properti PT Raja Sus Propertindo, dan kita juga ada di konstruksi, PT Raja Konstruksi gitu kan. Ya. Gitu. Jadi ya dari 3 bisnis utama gitu, itu aja sudah memakan waktu yang sangat padat gitu kan. Ya, di samping bisnis sampingan seperti saya juga ada buka kuliner lah gitu. Kuliner karena hobi saya makan gitu. Jadi ya saya buka kuliner. Dan yang kelima saya ada bisnis media Pak gitu, bisnis media gitu. Ya. Oh, luar biasa. Pak, ya. Ini Trusmi itu kan sangat-sangat hari gini itu sangat happening ya. Oke, anak muda bilang gitu ya. Soalnya saya masih muda ya. Nah, bisa cerita nggak? Kok bisa seperti hari ini? Tapi mungkin pemirsa mau tahu lebih detail adalah waktu muda, waktu kecil, apakah keluarga sudah sukses lalu bisa sampai hari ini? Atau ini adalah sesuatu yang Bapak perjuangkan dari nol? Ya, jadi saya bersama istri memperjuangkan dari nol, dan kita memulai bisnis itu pada saat usia yang sangat muda, pas 17 tahun gitu. 17 tahun. Ya, jadi lulus SMA. Ketika itu kita langsung mulai bisnis gitu. Dan ya awal mula bisnis juga ini tidak direncanakan juga gitu. Jadi kami sama istri pas lulus SMA juga kita memutuskan untuk menikah. Menikah? Ya. Oh, usia 17 ya? Oh, bukan Siti Nurbaya kan? bukan. Jadi ya emang kita berkomitmen bersama gitu kan, untuk memutuskan menikah gitu. Dan dari menikah tersebut ya biasanya orang bulan madu itu kan biasanya enjoy gitu, senang-senang gitu. Tapi kami berdua ini memikirkan masa depan gitu. Ya gitu. Ya pas malam pertama itu kita berdua ngobrol dan kira-kira ke depan kita mau makan dari mana gitu. Gitu ya. Ya, terus saya bilang yaudah oke, saya kerja gitu. Ya, tapi dipikir lagi gitu. Kalau saya kerja gitu. Ketika itu UMK Cirebon 700.000. 700. Kalau saya kerja mungkin lulusan SMA digaji sekitar 300.000 gitu. Oh my god. Ya. Itu tahun berapa itu, Pak? Tahun 2006 gitu. 2006. Ya. Jadi kita hitung-hitung gitu. Aduh, ini nggak bakal cukup nih gitu. Ya. Jadi kita rundingan lagi sama istri. Bagaimana nih gitu. Ya. Oke, kita bisnis aja gitu. Tapi saya menanyakan lagi, bisnis apa gitu. Karena yang pertama, saya tidak mempunyai networking, tidak mempunyai skill gitu, tidak mempunyai kapasitas di bisnis gitu kan. Dalam artian ya nol sama sekali gitu ya gitu. Tapi ya kita karena bertekad keras pengen maju gitu itu. Oke, kita memutuskan untuk melihat daerah sekitar itu, daerah pengrajin batik gitu kan. Kita melihat oke lah, gimana kalau kita bisnis bahan bakunya aja gitu. Bisnis bahan baku. Ya kan, karena kan bahan baku itu kan tidak harus mempunyai ilmu gitu. Ya kan gitu. Ya gitu. Dan jadi Bapak melihat ya peluang gitu ya. Betul sekali. So intinya adalah pada saat Bapak mau memulai itu, Bapak tidak berbicara adalah apa yang saya punya atau saya kan cuma lulusan SMA. Betul sekali. Tapi adalah apa yang saya mau ke depan. Betul. Nah, kalau saya mau ke depan, apakah ini bisa jalan dengan bekerja? Ternyata nggak bisa.
nggak bisa. Nah, Bapak putuskan oke, saya harus berbisnis. Iya, Ya, gitu. walaupun waktu itu belum bisa, tapi punya keyakinan bahwa Betul. itu bisa ya. Iya. Oke. Dan ya kita melihat itu, ini ada uang dari amplop pernikahan gitu. Oh, amplop ya, pernikahan. Gitu. Jadi ayo kita buka gitu. Pas kita buka ya alhamdulillah dapat 17 juta rupiah. Dan ya kita yang pertama ya berani mulai dulu lah gitu. Oh, gitu. Ya kan, yang kedua ya lakukan apa yang kita bisa lakukan gitu. Kita punyanya itu gitu. Ya udah kita lakukan gitu. Dan uang 17 juta ini kita kelola dan kita belikan ke supplier gitu. Dan kita distribusikan ke pengrajin-pengrajin gitu. Gitu. Seperti itu gitu. Jadi awal mulanya itu kita berbisnis kain putih, berbekal tekad yang bulat dan keberanian aja gitu kan. Udahlah, oke kita mulai di situ gitu. Apakah ada rasa takut tuh? Nanti kalau gagal gimana? Ya, tentu saja gitu kan itu. Allah itu menciptakan rasa takut itu berkah sebetulnya. Berkah, ya. Dan karena kalau kita tidak mempunyai rasa takut gitu kan, kita tidak akan menyiapkan gitu. Kita tidak akan belajar gitu. Yeah. Karena ada rasa takut, ya kan, kita jadinya sehingga bikin planning gitu kan. Yeah. Seperti itu gitu. Okay. Ya. So, apakah langkah berikutnya waktu Bapak bisnis ini Yeah. ya, apa sih lanjutannya setelah Bapak saya harus ini apa namanya? Kain putih. Kain putih. Yeah. Lalu apa lagi yang Bapak lakukan? Ya, jadi kita basis bahan baku nggak berlangsung lama. Kita basis bahan baku sekitar 5 bulan lah gitu. Dan kita melihat peluang di situ, bahwasannya kita mulai dari belajar di situ sehingga kita kenal dengan pengrajin, sehingga kita bisa belajar bagaimana cara distribusi batik, jualnya kemana gitu. Dari situ saya melihat peluang lagi gitu. Bahwasannya wah, ini peluang nih gitu. Kita gimana nih mau jual batiknya gitu kan, itu karena ya kita sudah melihat polanya gitu ya kan, pola daripada bisnis batik gitu. Akhirnya ya saya memberanikan diri untuk bisnis batik. Saya pinjam barang ke pengrajin gitu. Yeah. Saya bilang ke mereka bahwasannya mau nggak saya majukan bisnisnya gitu. Ya saya majukan dagangannya biar tambah banyak, tambah laku gitu. Ya mereka karena sudah kenal gitu. Yeah. Jadi oh ya udah gitu kan gitu. Saya boleh pinjam gitu kan. Dan akhirnya ya kita berangkat ke Jakarta gitu dengan bawa cuma 1 tas gitu kan, hanya 1 tas dari pengrajin-pengrajin. Kita jualan dengan nekatnya itu ke Tanah Abang gitu. Ya, ke pasar Tanah Abang gitu. Yeah. Ya kita menggunakan bis ke Tanah Abang. Dan ya karena menggunakan bis datang ke Tanah Abang juga, Tanah Abang belum buka gitu ya. Karena waktu itu ya kita datang mungkin pukul 4 ataupun pukul 3 gitu. Dari Cirebon malam kan itu. Yeah. Ya jadi kita ya tidur dulu di parkiran Tanah Abang lah gitu. Seperti itu gitu. Dan kita akhirnya memberanikan diri masuk ke toko-toko. Gitu. Ya kita drop ke toko-toko dan ternyata memang tidak semudah yang saya bayangkan gitu ya. Gitu. Karena saya belum ada pengalaman, jadi dikiranya mudah aja gitu. Yeah. Jadi yang pikiran kan udah tinggal jualan gampang gitu. Tahunya di sana banyak penolakan gitu. Ya gitu. Karena ternyata gitu. Mereka itu sudah di dropping oleh pengusaha-pengusaha besar gitu. Ya, sementara saya pengusaha kecil mempunyai barang sedikit gitu. Dan dari mereka dalam artian meragukan gitu. Saya bikin strategi ya untuk ada value gitu kan gitu. Ya saya bikin strategi itu, saya barangnya murah gitu. Saya lebih murah daripada pengusaha yang besar gitu. Ya saya murahin tuh barang tuh gitu. Tapi di situ juga dilema juga gitu. Dikira barang curian gitu. Justru murah malah dia pikir curian. Iya gitu. Ini barang curian bukan gitu. Gini gitu. Ya saya yakinkan lagi. Ya kan, oke Pak, gini aja gitu. Bapak nanti bisa lihat ke depan gitu. Ya. Kalau emang saya itu nggak bisa terus supply Bapak gitu. Ya berarti barang saya itu bukan barang benar gitu. Yeah. Ya tapi kalau saya bisa terus gitu kan, bisa supply toko Bapak terus gitu kan, ya berarti ya emang saya ambil untung kecil gitu. Karena saya bilang ke mereka gitu kan, saya pedagang kecil gitu kan gitu. Ya kan, saya untung kecil nggak apa-apa gitu. Yang penting saya bisa jalan dulu gitu. Dan ya ada yang mau gitu. Dari
berapa puluh pedagang gitu kan, yang mau itu hanya satu gitu. Oh, hanya satu yang so mau. Bapak gitu. tidak berhenti bahwa Ya. satu tidak mau Ya. atau dua tidak mau, tidak menimbulkan satu perasaan bahwa Betul sekali. kayaknya ini nggak jalan deh. Iya. Oh, berarti Bapak jalan terus ya? Jalan terus, satu ditolak ya kan, oke nggak mau, pindah lagi, dan akhirnya ada yang mau. Ada yang mau gitu ya? Ada yang mau. Oke, gitu. oke. Seperti itu. Gitu. Oke, so setelah itu Bapak berarti merasa bahwa oh ini berarti ada yang mau. Ada yang Justru mau. ini adalah menambah semangat Motivasi gitu saya ya? itu. Motivasi gitu. ya? Motivasi gitu. Oke. Gitu. Ada yang mau, tapi sekarang mau dia ordernya banyak gitu. Oh, lebih banyak lagi. Ordernya banyak gitu. Oh. Jadi pertama saya bawa sampel gitu kan itu, dari ditolak banyak orang gitu kan itu, ya itu betul. Bahwasannya setelah kesulitan itu ada kemudahan gitu. Ya, jadi ketika ditolak banyak orang, ketika ada yang mau, ordernya langsung banyak. Oh. Ya, jadi satu toko tapi ordernya banyak gitu. Dari situ saya motivasinya tambah tinggi dan saya berkeyakinan terus bahwasannya ya saya harus lebih keras lagi bekerjanya gitu. Oke. Seperti itu. Luar biasa. Ya. Apakah menjadi seorang pedagang Ya. adalah impian Bapak sejak muda atau ini adalah perjalanan waktu? Ya, saya kira ini perjalanan waktu ya gitu. Karena ya dulu waktu muda itu saya nggak terpikirkan untuk menjadi pembisnis gitu. Dan karena ya mungkin saya mikirnya dulu pengen menjadi polisi gitu. Polisi. Menjadi polisi, saya sekolah di akademi polisi gitu kan, terus jadi polisi dan ya karena saya melihat kan polisi kan enak gitu. Ya kan gitu, seperti itu gitu. Jadi ya tidak terpikirkan gitu. Emang karena ini ya karena berjalan dengan waktu dan melihat ada peluang saja gitu. Seperti itu. Gitu. Ya. Oke, Pak, ini luar biasa ya. Mungkin pemirsa akan tahu bahwa gimana sih membentuk cara berpikir seperti itu ya. Nah, tapi kita akan bahas ini adalah di seksi berikutnya ya, session berikutnya. Oke, so kita lihat cuplikan video menarik berikut ini. Ibnu Rianto, seorang pengusaha muda sukses yang mengawali bisnisnya dari nol. Dahulu, dia dikenal sebagai pemuda yang mempunyai masa depan suram. Semasa bangku SMA, beliau terkenal sangat bengal. Namun dengan tekad dan keberaniannya, dia mampu merubah pandangan orang lain terhadapnya. Beliau terjun ke dunia bisnis sejak lulus dari bangku SMA. Dengan terus melebarkan sayapnya, Ibnu Rianto kini telah memiliki berbagai unit bisnis. Pusat Grosir Batik Trusmi merupakan toko batik modern terbesar di Indonesia dengan 15 cabang yang tersebar di kota-kota besar: Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung. Bukan hanya sekedar go nasional, Pusat Grosir Batik Trusmi juga akan mengadakan ekspansi bisnis untuk go internasional. PT Raja Sukses Propertindo merupakan developer properti dengan total 8 proyek dan nilai proyek saat ini sebesar 250 miliar. Golden Kedaung Regency, Golden Pleret Regency, Love Regency, Maryland Residence, Lovina Village, Montana Village, Sanur Village, Queen Regency, Bisnis Media, CirebonTrust.com yang diresmikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Wali Kota dan Bupati Cirebon. Trusmi Sport Center, rental mobil mewah dan minibus, bisnis kuliner. Atas kerja keras dan keuletan yang dimilikinya, Ibnu Rianto telah mengantongi berbagai penghargaan. Muri Award tahun 2013 sebagai pengusaha termuda dengan toko batik terluas. Muri Award tahun 2014 sebagai pemrakarsa dan pembuat cap batik terbesar. Top 50 Leader oleh Indonesia Achievement Center. Indonesia Creative Figure Award 2014 sebagai The Most Inspiring Creative Entrepreneur of the Year 2014. Pariwisata Award sebagai tokoh pelestarian budaya. Indonesia Creativity Award kategori
The Best Design and Quality Product of the Year. Eksekutif berprestasi. Oke, teman-teman, kita kembali lagi, kita mau belajar ya inspirasi dari Pak Ibnu. Oke, Pak Ibnu. Ya. Saya dari kemarin-kemarin ya, Ya. istilahnya bertanya-tanya nih. Ya. Trust Me itu kok Bapak pakai nama merek Trust Me? Ya. Itu dari mana, Pak? Ya, awal mulanya kita ketika tahun 2007 gitu. Ya, saya dan istri itu pengen gitu. Nama desa saya itu dikenal gitu kan. Oh, Trust Me itu nama desa ya? Jadi Trust Me itu nama desa kelahiran saya gitu. Ya karena kita itu merintis di sana gitu. Terus dalam artian saya besar di sana gitu. Jadi saya pengen gitu kan nama daerah saya itu dikenal gitu. Ya jadi kita PT pun menggunakan PT Trust Me gitu. Merek dagang pun menggunakan Trust Me gitu. Terus ya saya kalau aktivitas kemana-mana pasti bawa Trust Me gitu. Gitu. Dan holding company pun kita pakai nama Trust Me. Holding company kita adalah Trust Me Group gitu. Ya itu alasan kita menggunakan Trust Me agar ya desa kelahiran saya itu dikenal oleh banyak orang gitu. Oke. So ini satu ya. Emosional untuk memperkenalkan nama Trust Me ya. Betul sekali. Oke. Ya. So sekarang apakah Bapak kembangkan bisnis seperti ini? Ya. Apakah dari hanya pengrajin di sekitar Trust Me atau sudah di tempat lain atau bagaimana? Ya, kalau untuk besar sekarang gitu tentu saja kita banyak di tempat lain juga gitu. Kita ada di Jawa Tengah, kita ada gitu. Jadi semacam garmentnya gitu. Terus industri lainnya ada di sana gitu. Jadi bukan hanya di daerah situ saja, tapi kita banyak merambah ke kota-kota lain gitu. Kota-kota lain itu juga ya. Ya. Oke. Lalu selama Bapak berbisnis, apakah ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi? Ya, tentu saja tantangan itu banyak sekali gitu. Karena ya hidup itu pasti penuh tantangan dan penuh lika-liku gitu. Karena ya orang sukses itu dibentuk oleh kesulitan-kesulitan gitu, bukan oleh kemudahan-kemudahan gitu. Seperti itu gitu. Jadi ya tantangan saya banyak sekali gitu. Awal mulai saya berbisnis itu kan saya pernah ketipu gitu. Ketipu? Ya, jadi pada saat saya mulai gitu kan 5 bulan kemudian gitu saya ditipu uang saya dan ditipunya itu ya oleh teman sendiri gitu, bukan sama orang lain gitu. Ya gitu. Jadi saya dikenalkan sama teman gitu. Dengan temannya yang lagi butuh duit gitu. Ya, lagi butuh duit gitu. Dan dari saya sendiri karena saya tidak mempunyai pikiran apapun gitu. Jadi oke lah saya memberikan pinjaman gitu. Ya kan sebesar 17 juta dan dia memberikan mobilnya ke kita jaminan gitu. Jaminannya gitu. Karena itu waktu itu mobilnya itu mobil bak gitu kan. Saya pikir kan mobilnya kepake nih gitu. Kan saya bisa memberikan manfaat gitu kan, bisa nolong orang, mobil juga bisa dipakai gitu. Ya, tapi ketika itu ya 6 bulan kemudian gitu kan mobilnya ditarik oleh leasing gitu. Ditarik ya leasing. Ternyata dia nunggak cicilan juga gitu. Dan ya saya panggil dia dan saya nanya ini gimana nih gitu. Ya dari dia sendiri dalam artian ingin menyelesaikan dan ya dia hanya bayar 2 juta cicil gitu ya. Ya dicicil, bilangnya akan dicicil. Jadi oke lah gitu kan, saya mau melepas gitu. Tapi bulan depannya gitu itu susahnya setengah mati gitu. Ya kan gitu. Kita nagih ke dia gitu, bukannya kita yang marah-marah, malah saya yang dimaki-maki gitu. Dimaki-maki. Iya, seperti itu gitu. Jadi dari situ saya melihat perusahaannya oke lah gitu. Kita nggak usah ngurusin 1 atau 2 permasalahan gitu. Ke depan ibaratnya masih besar gitu ya. Jadi daripada saya bertumbuh pada satu titik masalah gitu kan, masih penting saya melihat peluang-peluang lain gitu. Seperti itu daripada kita memikirkan itu terus gitu. Tapi memang itu menyakitkan bagi saya gitu, karena ya emang duit saya waktu itu segitu tuh banyak sekali gitu. Ya buat kita ya. Ya kan gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Dari sini saya melakukan pembelajaran gitu. Pembelajaran ya. Betul. So bahwasannya
dalam bisnis Ya. hukum itu sangat penting, Ya. harus dipahami ya. Ya, Oke. Ya. So Bapak bisa seperti hari ini. Ya. Itu saya menurut pandangan saya yang saya lihat karena Bapak adalah orang yang mau belajar. Ya. Kira-kira betul ya? Ya. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang pembelajaran, Pak? Ya. Apakah hari ini sukses segini adalah karena Bapak membuka diri untuk Ya. mau belajar banyak hal atau apa? Ya, jadi menurut saya gitu, pembelajaran itu ibaratnya sebuah gelas gitu. Ya. Sebuah gelas itu diri kita gitu, ya. Ketika dikasih air gitu, kalau gelasnya kecil, otomatis akan kasih air banyak pun juga meluap gitu. Ya. Jadi nggak tertampung gitu. Nah. Dan menurut saya pembelajaran itu adalah bagaimana caranya diri kita itu meningkatkan gelasnya gitu. Memperbesar gelas. Memperbesar gelasnya gitu. Oke. Jadi dengan ilmu gitu kan, dengan belajar itu kan, dengan pengalaman itu, gelas itu akan melebar gitu. Melebar. Dari gelas melebar itu kan, otomatis itu kan gitu. Air yang masuk pun akan tambah banyak gitu. Oke. Jadi saya dari situ aja melihatnya gitu. Ya, dari kalau kita tidak belajar itu kan ya kita akan segitu-gitu aja gitu. Gelasnya akan segitu-gitu aja gitu. Kita nggak memperbesar networking gitu. Ya gelas kita segitu-gitu aja gitu. Jadi ya pikiran saya bagaimana caranya kita itu membesarkan gelas gitu kan, atau membesarkan diri kita gitu. Dengan cara apa? Membesarkan juga kapasitas diri kita. Gitu. Ya kapasitas itu ya tadi ukuran gelas tadi itu kita besarkan gitu. Seperti itu. Ya. Jadi dengan ukuran kapasitas kita besar gitu. Sehingga suatu saat nanti ada air yang masuk ke diri kita gitu kan, kita bisa menampungnya gitu. Oke. Seperti itu. So Pak, hari ini kan banyak orang bilang, wah mau belajar lagi. Ya. Apakah Bapak belajar di sumber-sumber mana aja sih? Ya, jadi zaman sekarang itu enak ya gitu. Zaman sekarang itu ilmu murah gitu kan, Murah ya. gampang gitu kan, tergantung dari kitanya. Oke. Mau atau enggak gitu. Ya itu. Ya, saya sendiri belajar pertama dari buku ya, dari pengalaman orang lain, ini paling bagus Penting sekali. Pak baca Penting buku banget. gitu? Ya penting sekali gitu, baca buku ya itu. Dari pengalaman orang lain itu. Terus zaman sekarang kan buku nggak harus ke toko buku ya, bisa pakai e-book gitu kan gitu. Okay. Bisa pakai Google gitu. Terus saya belajar dari YouTube juga gitu. Dari orang lain gitu kan. Sukses ya seperti itu gitu. Jadi ya zaman sekarang belajar dari mana saja gitu. Seperti itu gitu. Oke. Ya. Nah, so kalau gitu berarti kita tidak menutup diri untuk segala ilmu dari orang lain lah ya. Betul sekali. Setuju ya Pak ya? Ya. Oke. So menurut Bapak dalam konteks pembelajaran ini hal apa yang penting? Apakah hal tentang yang namanya attitude atau skill, knowledge atau apa Pak? Ya. Jadi pembelajaran itu banyak sekali gitu. Ada belajar untuk karakter kita biar bagus gitu kan gitu. Terus ada belajar tentang bagaimana skillnya juga tentu saja gitu kan, dari skill teknis, misalkan bagaimana cara membaca laporan keuangan gitu kan, bagaimana caranya marketing gitu, itu kan skill teknis gitu. Tapi dulu kan nggak ngerti kan ya? Nggak ngerti itu ya, kita belajar sambil jalan aja gitu kan, itu belajar di lapangan itu, belajar dengan orang lain gitu. Dan yang paling penting banget itu adalah belajar karakter gitu. Karakter gitu. Karena saya melihat bahwasannya saya bisa seperti ini karena saya mempunyai karakter gitu. Karakter yang seperti apa yang harus dimiliki itu? Ya karakter pekerja keras, pantang menyerah gitu. Terus jujur gitu. Ini paling penting banget, integritas gitu. Integritas. Ya seperti itu gitu. Jadi ya selain belajar hal teknis gitu kan, seperti tadi bagaimana mengelola keuangan, bagaimana belajar marketing, bagaimana cara belajar manajerial gitu, belajar karakter juga tidak kalah penting gitu. Ya jadi belajar karakter dan teknis itu harus seimbang jalan bersama gitu. Seperti itu sehingga bisa membesarkan kita. So ini bisa diartikan bahwa orang sukses bukanlah karena faktor bahwa dia keturunannya apa, betul sekali. Dia sekolah di setinggi apa, gitu. Lingkungan seperti apa ya. Menurut Bapak bagaimana? Ya, jadi kesuksesan itu tergantung pada diri kitanya sendiri, keyakinan kitanya sendiri gitu, dan kemauannya kita sendiri gitu. Karena kesuksesan itu adalah ya pengorbanan daripada diri kita sendiri gitu. Ya, kita mau nggak membayar harganya gitu. Bayar harga itu. ya, depan ya. Gitu. Jadi ya
lingkungan mempengaruhi penting gitu gitu, karena dengan kita bergaul dengan orang-orang yang sukses gitu kan itu otomatis kita lebih termotivasi gitu kan, kita bisa terinspirasi gitu kan, seperti itu. Tapi kalau dari keturunan ataupun lain gitu kan itu menurut saya itu tergantung daripada pribadi masing-masing juga gitu ya. Banyak juga anaknya orang kaya gitu kan itu, tapi dia ibaratnya tidak mau kerja gitu kan karena merasa kaya gitu kan, seperti itu kan banyak jatuh juga gitu. ya, Dijatuh juga gitu, seperti itu gitu. So saya tidak heran Ya. di mana bahwa Bapak punya bisnis mulai kan dari batik, Ya. kemudian masuk ke yang namanya developer, ya. Bisa nggak cerita kok bisa masuk ke developer? Ya, jadi awal mulanya pada 2013 gitu kan gitu. 2013 ya? 2013 saya masuk di developer gitu. Saya batik dari 2006 ke 2013 gitu kan. Saya melihat bahwasannya waktu 2013 itu kan properti lagi happening gitu. Dan ya kita ada cash nih, balik ada cash gitu kan. Jadi kita mikir mau bisnis apa lagi nih gitu. Oke, kita coba di properti gitu. Karena ya pada suatu saat kan suatu saat juga pasti kita punya properti gitu. Ya kan? Jadi saya memberanikan diri untuk bangun perumahan gitu. Ya kan, itu dengan ilmu yang belum punya gitu. Ya kan itu saya bangun perumahan 1 hektar gitu kan, 100 unit gitu. Kita mulai dari situ dan ternyata memang membangun itu ya tidak mudah juga gitu. Ya kan, dalam artian ya banyak masalah juga di situ gitu. Ya jadi dari mulai ditipu kontraktor gitu. Ditipu kontraktor. Ya, gitu. Terus ibaratnya di tengah-tengah kita pernah diberhentikan oleh tentara gitu kan, LSM gitu kan. Gitu. Ya seperti itu masalah gitu. Masalah tapi ya kita hadapi gitu. Tapi berkahnya juga gitu kan yang membuat saya termotivasi ketika saya baru mulai bisnis properti gitu. 2 minggu itu properti saya habis itu. Laku terjual sebelum dibangun gitu. Jadi udah termotivasi di situ gitu. Ya kan, jadi laku gitu kan, tapi pas mulai bangun banyak masalah gitu. Seperti tapi ya kita tetap selesaikan seperti itu gitu. Dan dari situ ya saya langsung termotivasi dan langsung ekspansi besar-besaran gitu. Gitu. Ya walaupun baru 2015 properti sempat down slow juga down ya. Seperti itu gitu. Tapi tetap properti adalah salah satu lini bisnis ke depan ya. Oke. Ya. Lalu kok bisa masuk ke konstruksi? Apakah karena dari properti atau apa? Ya. Itu ada hubungannya juga gitu. Karena dari properti gitu. Ya kontraktor di sana susah nyari yang bagus itu kualitasnya bagus itu kan. Terus waktu juga nggak sesuai dengan waktu gitu. Jadi kita oke lah coba kita bikin sendiri gitu. Dan akhirnya ya kita ada unit bisnis properti konstruksi seperti itu gitu. Nah sekarang yang konstruksi ini apakah kerjain hanya proyek sendiri atau kerjain proyek orang lain? Kita sekarang ada kerjakan proyek orang lain juga gitu. Gitu. Ya, tapi berawal dari sendiri dulu. Ketika sudah bisa gitu kan ya kita mencoba menawarkan proyek ke orang gitu. Gitu ya, ekspansi itu. Gitu ya. Ya betul. So tadi seperti Bapak bilang ada bisnis juga online. Ya kita ada media online. Media online. Ya. Itu juga ada kaitan sama pengembangan bisnis dari Trustme gitu. Iya, karena saya melihat bahwasannya ya ketika bisnis saya besar itu kan otomatis harus disupport media gitu. Jadi saya melihat oke lah coba kita bikin media gitu. Ya karena ya saya melihat peluang online itu kan besar gitu. Jadi kita bikin bisnis media online gitu. Walaupun ruang lingkupnya itu nggak nasional gitu. Ruang lingkupnya adalah Media 3 Cirebon gitu. Ciawi Majakuning, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka gitu. Seperti itu gitu. Tapi ya gebrakan pertama kita bikin event yang besar gitu. Dan yang meresmikan juga Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati, Wali Kota juga hadir di situ. Dan dari situ ya kita percaya gitu bahwasanya media kita ini akan besar gitu. Ya walaupun memang kita spesifik gitu, kita tidak akan meluas gitu kan. Ya fokus untuk wilayah 3 Cirebon aja gitu. Wilayah 3 Cirebon. Ya, seperti itu. Nah, Pak, kalau kuliner. Ya. Nah, kenapa Bapak mau masuk ke kuliner?
Ya awal mulai tadi dari saya Suka makan. suka makan, saya sulit menemukan makanan yang sesuai selera di Cirebon gitu kan gitu. Jadi saya pikir oke lah kita buka aja gitu kan, kuliner gitu kan gitu. Toh kita ada tempat juga gitu kan itu. Ada tempat dan akhirnya udah kita cari-cari chef gitu kan gitu ya, kita sampai ke Bandung gitu kan, kita makan dari restoran satu ke restoran lain gitu kan, ngelihat caranya gimana sama ada yang chef yang mau kerja nggak di kita gitu. Oh gitu ya. Jadi kita hijack di orang lain gitu. Oh gitu ya, dapat gitu ya. Iya. Oh luar biasa. Ya pas saya melihat ini masakannya enak nih gitu. Saya ngobrol sama chefnya gitu, saya ajak untuk join di Cirebon gitu ya. seperti itu. Yeah. So dari apa yang saya ngobrol ini, berarti konsepnya adalah bahwa apa yang saya mau dulu, ya. Prinsip cara berpikir Bapak ada apa yang saya mau dulu. Kemudian mau ke sana ada nggak? Caranya gitu. Kalau nggak ada berarti gua ciptakan sendiri gitu ya. Betul ya Pak ya? Oh, satu hal yang luar biasa ya. Nah, luar biasa. Nah, teman-teman, kita mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Bagaimana satu bisnis ketika berkembang, dia akan berkembang terus, kemudian membutuhkan support yang lain. Dan ketika support yang lain ada, ya, kita melihat lagi ini ada peluang, dan peluang itu berkembang terus. Dan ini bahkan ketika kapasitas kita udah cukup, kita bisa berikan manfaat buat orang lain. Misalnya beliau ya dengan developer ya, investasi tadinya, tapi kan bisa jual juga, jualah jadi developer. Kemudian berikut bangun, ditipu orang, bukannya membuat kita jadi jatuh, tapi justru udah deh gua yang kerjain sendiri. Sekarang punya lini dikonsumsi ya, soal makanan juga, wah enak nih, gimana bisa buat orang lain. Jadi ini adalah satu hal yang luar biasa ya. Nah, saya akan break sejenak, nanti saya akan masuk ya. Kita lihat bahwa Pak Ibnu dengan kegiatan yang demikian banyak, tapi kelihatannya beliau itu santai-santai saja. So kita mau belajar bagaimana sih pandangan beliau tentang yang namanya uang dan waktu. Oke, kita akan kembali sejenak. Oke, stay tune. Nah, teman-teman, kita kembali lagi ya. So, kita mau pelajari bagaimana sih seorang Pak Ibnu bisa membagi waktunya ya. Bagaimana konsep berpikirnya tentang uang dan waktu. Nih Pak, Ya Pak. Menurut Bapak, apa sih kaitan antara uang dan waktu Pak? Ya, jadi menurut saya kita kalau bisa memanage waktu gitu, ya otomatis uang itu akan datang ke kita lebih banyak gitu. Oke. Ya, itu karena ya hidup orang itu ditakdirkan sama, mempunyai waktu 24 jam gitu. Ya, orang sukses apapun gitu. Waktunya tidak mungkin lebih dari 24 jam gitu. Ya. Tapi yang membedakan adalah mereka itu bisa memanage waktu gitu. Ya, gitu dibanding orang-orang yang biasa gitu. Seperti itu. Jadi pandangan saya kalau kita bisa memanage waktu dengan baik gitu, otomatis akan mendatangkan uang yang lebih banyak juga gitu. Seperti itu gitu. Ya. So, ya. Prinsipnya adalah uang itu penting nggak sih Pak menurut Pak? Ya. Bagi saya uang itu penting gitu kan. Tapi menurut saya paling mahal itu waktu gitu. Ya, jadi kalau kita bisa menggunakan waktu dengan baik gitu kan, otomatis uangnya juga akan bisa lebih baik juga ya, gitu. Seperti itu ya. gitu. Ya. So selama ini
kan kalau Bapak menggunakan waktu 24 jam itu otomatis kan adalah kita waktu akan habis ya. Betul, So selama ini bagaimana Bapak leadership, bagaimana Bapak mendelegasikan pekerjaan, bagaimana Bapak bangun tim, bagaimana Bapak memberikan tanggung jawab kepada teman-teman yang membantu Bapak? Ya, jadi kita untuk bisa manage waktu gitu, karena bisnis itu ketika sudah besar gitu, ketika sudah besar itu ya tidak mungkin dikerjakan sendirian loh, kan gitu. Jadi ya sudah memulai ada tim gitu, beda dengan ketika waktu bisnis mulai bangun gitu, masih kecil itu, otomatis masih sendiri gitu, karena ya belum bisa bayar karyawan atau lain gitu. Tapi kalau udah mulai besar gitu, otomatis harus bisa membagi waktu di situ gitu. Jadi ya kita bangun tim, bangun manajemen itu dari mulai struktur organisasi kita bangun, dan dari tim juga kita bangun dan kita delegasikan tugas-tugasnya, dan dari situ juga kita berikan training juga bagi mereka, kita develop mereka agar bisa berkembang, agar bisa lebih besar lagi, sehingga ketika mereka bisa mengembangkan itu saja organisasi bisnis kita akan lebih besar lagi gitu. Seperti itu gitu. So dalam konteks ini Bapak berpikir bahwa saya harus berani kasih tanggung jawab yang lebih besar ke ini ya. Nah, kemudian kasih tanggung jawab mereka untuk lakukan banyak hal gitu ya. Nah, tapi kan itu ada potensi yang tidak sesuai, pekerjaan itu sesuai dengan apa yang Bapak mau. Bagaimana Bapak mengakalinya, Pak? Ya, jadi ya namanya orang kan gitu, bukan robot, dalam artian ketika disuruh A ya kan bisa-bisa dia mengerjakan B atau C gitu, yang itu. Jadi yang mengakali kita ya dengan memanage mereka gitu. Jadi dengan manajerial yang bagus gitu ya. Dari mulai kita memberikan edukasi ke mereka gitu, dan ya salah-salah dikit wajar gitu ya. Dengan seperti itu mereka belajar gitu, dan belajar, tetapi ya jangan sampai diulangi lagi kesalahan yang sama gitu. Jadi ya saya memberikan ke manajemen itu dalam artian ya kita boleh salah, tapi salahnya itu jangan sampai diulang berkali-kali gitu. Seperti itu. Salah sekali kita belajar dari kesalahan gitu. Karena kalau misalkan tim kita itu tidak boleh membuat kesalahan, akhirnya mereka itu tidak kreatif nanti gitu, ya kan? Ini apa namanya? Tidak punya ide baru gitu kan, tidak berani lakukan hal-hal yang baru gitu, seperti itu gitu. Ya seperti itu. Tapi ya kesalahannya tersebut juga memang terukur sih gitu ya. Kewenangan juga kita batasin ya. Jadi misalkan level apa gitu kan, jadi angka kesalahannya itu kan nggak fatal banget gitu kan. Level semakin tinggi lagi kewenangannya kita berikan lebih, semakin tinggi lagi berikan lebih. Jadi batasi aja kewenangannya gitu, batasi kewenangannya masing-masing. Ya gitu, seperti itu. Pernah nggak ada satu situasi di mana Bapak memberikan kewenangan kemudian terjadi satu masalah yang fatal? Ya, pernah memberikan kewenangan dan itu memberikan dampak kerugian finansial gitu. Pernah gitu. Jadi ya itu gitu. Jadi dari situ saya melihat saya batasin kewenangannya sampai segini aja gitu. Jadi kan kerugian finansialnya nggak terlalu besar gitu. Jadi kita batasin misalkan level supervisor maksimal ngambil kewenangan misalkan 3 juta, level manager maksimal ngambil kewenangan 5 juta, level direksi misalnya ngambil kewenangan sampai berapa ratus juta gitu. Jadi kesalahannya itu tetap ada batas. Iya, jadi kan nggak sampai merugikan perusahaan sebesar keseluruhan gitu. Seperti itu. Dia tetap masih dapat belajar, tapi perusahaan juga tetap safety gitu, seperti itu gitu. So kalau dilihat dari sini, berarti ini nggak mungkin dipelajari di SMA, betul nggak? So ini semua pembelajaran Bapak dapat dari dari YouTube atau apapun ya Pak ya? Dari seminar juga atau apa? Ya, jadi saya seminar pun juga. Jadi prinsip saya itu ilmu itu harus dikejar gitu, bukan ilmu yang datang sendiri gitu. Jadi kita terlalu naif kalau melihat bahwasannya ilmu itu harus yang mendatangi kita gitu. Jadi kita itu ya karena saya itu bodoh gitu. Saya merasa itu saya bukan orang pintar gitu. Lulusan SMA gitu. Dari itu saya belajar gitu. Seperti itu gitu. Saya nggak merasa pintar atau apa gitu. Dengan itu saya jadinya bisa tumbuh gitu kan. Saya kan orang yang udah pintar itu ngerasa gue udah pintar gitu. Tapi ya orang
karena saya bodoh jadi saya belajar gitu. Oke. Dan saya kejar ilmu gitu. So ini adalah ada kaitan sama konsep yang saya sampaikan Ya. ini, bahwa konsep yang saya kemarin saya sampaikan adalah saya tahu, saya tahu. Ya. Saya tahu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, saya tahu. Ya. Ya, dan saya tidak tahu, saya tidak tahu. Nah, dalam konteks ini adalah Bapak memberikan diri Bapak untuk membuka diri bahwa di luar sana banyak hal loh yang saya tidak tahu kalau saya tidak tahu ya. Sehingga Bapak membuka diri, sehingga ketika Bapak sadari bahwa ada yang saya nggak tahu, Bapak belajar. Betul. Kemudian ada yang saya tidak tahu kalau saya tahu, Bapak membuka diri untuk mendapatkan masukan ide-ide dari orang lain ya. Sehingga Bapak bisa berkembang ya. Betul sekali. Dan akhirnya bahwa saya tahu itu semakin besar. Betul. Sehingga itulah yang membuat kita sukses ya. Betul. Nah, umumnya orang yang merasa bahwa dirinya gue udah tahu, dia nggak mau belajar sehingga tempatnya itu bagian dari kemampuannya terkotak gitu ya. Wow, luar biasa. Pemirsa, hari ini kita dapatkan satu pembelajaran dan satu garis merah bahwasannya pembelajaran itu dimulai dari diri sendiri ya. Jadi ketika beliau ada hadapi kendala kesalahan dari anak buah, bukanlah berarti itu yang tidak benar, tapi adalah bagaimana memperbaiki diri untuk memberikan wewenang yang tepat sesuai dengan porsinya. Ya. Nah, yang berikut kita akan mendapatkan intermezzo dari pembicaraan kita dengan Pak Ibnu. Ya, ada hal-hal lucu yang nanti Pak Ibnu akan cerita. Oke? Nah, tentang Pak Ibnu. Oke? Kita akan kembali sejenak lagi. Nah, teman-teman, kita kembali lagi ke segmen intermezzo ya. Ada hal-hal unik dari seorang Ibnu yang membuat hari ini Pak Ibnu Rianto adalah berbeda sama orang-orang umumnya. Ya, oke, Pak Ibnu. Ya, Pak. Saya dapatkan dari berbagai sumber Ya. bahwasanya Pak Ibnu punya Ya. satu hobi Ya. ya, yang unik. Ya. Yaitu hobi bekerja. Nah, kenapa hobi bekerja, Pak? Iya. Orang hobi kan main-main gitu. Kenapa hobinya bekerja gitu? Iya, jadi kenapa saya itu hobi bekerja gitu karena ya pertama saya masih muda gitu kan. Ya. Jadi impian saya besar gitu kan. Muda dalam arti Ya. adalah baru umur 27 sekarang. 27. Iya. Bayangin ya. 27. Wih, gile. Iya, terus impian juga masih besar. Oh, gitu. impian besar. Terus energi itu kan harus tersalurkan. Oh, gitu Kalau ya. tersalurkan kan bisa bahaya, nanti kan bisa negatif kan. Gitu. Iya, Jadi iya. daripada energi negatif kita masih penting energi positif aja gitu. Oh, Jadi gitu. ya
kita ya memang suka jalan-jalan juga dengan keluarga gitu. Jalan-jalan. 3 bulan sekali itu pasti keluar kota, ya kadang keluar negeri juga gitu. Dan kita banyaknya ke melihat alam gitu. Karena dengan melihat alam itu kita di situ melihat kebesaran Allah gitu kan. Itu bahwasannya memang Allah itu menciptakan alam itu dengan seisinya itu luar biasa gitu, sehingga dari situ saya tambah termotivasi lagi gitu untuk bisa lebih baik lagi. Dan ya kalau sudah kegiatan sehari-hari ya rutinitas saya bekerja banget gitu, dalam artian ya saya mulai aktivitas itu pagi ya. Saya suka lari sama renang gitu. Jadi saya setelah sholat subuh sekitar jam 5-an itu saya udah keluar situ lari, terus saya berenang gitu sampai setengah 7 gitu. Setengah 7 saya makan dan jam 7 saya udah mulai masuk ke kantor gitu. Karena saya pengen mencerminkan, dalam artian ya di Indonesia itu keteladanan itu masih sangat penting gitu. Jadi saya nggak dengan menyuruh-nyuruh orang gitu, tapi saya membuktikan aja gitu. Bahwasannya lead by example ya. Saya aja walaupun udah seperti ini gitu kan masih pekerja keras gitu. Iya, pekerja keras. Masih datang ke kantor jam 7 gitu. Karena aktivitas juga banyak ya, saya harus start dari awal gitu. Mencuri start istilahnya lah itu. Harus mencuri start itu. Dan saya closing aktivitas juga jam 8 malam lah baru closing gitu. Kadang-kadang jam 10 belum closing juga, masih ketemu sama orang gitu kan, masih diskusi, masih ngobrol gitu. Dan kalau di rumah pun ya paling kita bermain dengan anak-anak gitu kan. Setelah anak-anak tidur jam 11 ya di situ saya mulai belajar gitu. Saya mulai upgrade kapasitas skill saya gitu. So di mana orang lain mungkin pikir udahlah waktunya santai, Bapak justru belajar gitu ya. Betul. Jadi ketika anak saya sudah tertidur itu, saya sampai rumah jam 9 malam gitu. Ya di situ saya bisa bertanya dulu dengan anak gitu kan, bagaimana aktivitas hari ini, terus gimana, ada apa, dan ya main-main lah sama anak. Dan setengah 11 anak-anak tidur, disitulah momennya gitu untuk belajar gitu, momen untuk belajar sampai jam, saya ya karena dari dulu itu tidurnya itu selalu malam gitu kan, saya jarang sekali tidur sore gitu. Saya tidur itu di atas jam 12 lah, setengah 1 lah gitu. Setengah 1 jam 1 gitu. Memang ya sangat sedikit sekali waktunya gitu kan, jam setengah 5 harus bangun ya, paling tidur 4 jam lah, 4 jam, 3,5 jam gitu. Kebiasaan ya? Ya karena udah terbiasa, udah membentuk pola gitu, seperti itu. Jadi pola, ya yang membedakan saya dengan yang lain mungkin ya dari sisi waktu, saya bisa memanage waktu dengan baik gitu ya. Tadi disampaikan di awal waktu tadi. Ya waktu gitu. tadi ya, Ya, atur waktu ya. Atur waktu. Oke. Gitu, ya. Oke, Pak. Kan ini ada usaha. Ya. Kalau saya lihat dari tadi kita bicara bahwa sebenarnya di Bapak pekerjaan juga bisa manage dengan baik karena delegasi dan sebagainya. Betul. Juga punya waktu untuk keluarga ya. Betul. Nah, bisnis bisa jalan. Ya. Apakah ada kegiatan-kegiatan sosial yang Bapak lakukan saat ini? Ya, alhamdulillah kita mempunyai foundation, mempunyai yayasan. Yayasan. Ya, namanya Yayasan Rizki Berlimpah Berkah gitu. Yayasan ini berdiri pada tahun 2013 dan bergerak di sektor pendidikan dan santunan gitu. Pendidikannya ini ya kita sudah membangun 8 rumah tahfiz Quran gitu. Jadi kayak pesantren gitu. Pesantren. Ya gitu. Jadi dalam prinsip hidup saya ya hidup itu kan hanya sekali gitu. Dan hidup di dunia itu sangat singkat gitu. Kita akan lama nanti di akhirat sana gitu. Dan ya manfaatkanlah hidup di dunia ini sebaik mungkin dan beri manfaatkan pada orang banyak gitu. Beri manfaat pada orang banyak gitu. Jadi ya seperti kita diri kita gitu. Ibaratnya kalau kita makan gitu ya, otomatis pasti harus ada yang dikeluarkan. Kalau nggak ada yang dikeluarkan nanti sakit perut dong gitu. Iya gitu ya. Nah, saya berpikir gimana caranya pengeluaran saya itu bermanfaat bagi orang gitu. Ya, karena dengan kita memberi gitu kita akan nambah gitu. Karena kalau kita memberi, saya merasakan sendiri gitu, ketika memberikan santunan gitu, mereka itu mendoakan gitu. Mendoakan agar kita sehat selalu, mendoakan agar kita rezeki berlimpah gitu. Jadi ya saya terus termotivasi di situ gitu. Bahwasannya ya banyak yang akan mendoakan nanti gitu. Bukan hanya saya dan istri saja yang berdoa gitu,
ya tapi orang banyak yang berdoa gitu. Seperti itu gitu. Oke. Ya. Jadi ini juga satu pemirsa, satu hal yang sangat saya ingat dari Pak Ibnu adalah apa? Nah, Pak Ibnu itu waktu kami ada acara di Aspirasi ya, kebetulan saya salah satu pengurus di Aspirasi ya, dengan serta merta tidak banyak bicara. Ya, waktu kami adakan Kopdar ya, Pak Ibnu dengan Trusmi memberikan secara gratis baju batik khusus itu untuk seluruh pengurus. Wah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Juga ada acara kami yang namanya Billionaire Mindset, waktu ada acara di TV, beliau juga kasih. Pak, ini kan adalah satu konteks di mana memberi ya. Nah, sikap memberi ini kenapa Bapak berpikir itu penting? Atau Bapak berikan ke orang lain gitu, Pak? Ya, karena ya yang tadi saya bilang gitu, yang mendoakan itu kan banyak gitu, seperti itu. Dan saya melihat dari Aspirasi sendiri dalam artian itu kan tokoh-tokoh gitu kan, itu tokoh penggiat penulis gitu kan. Jadi saya juga termasuk penulis juga gitu. Jadi saya berpikir ya ini komunitas saya gitu kan, komunitas saya, dan ya saya harus ada kontribusi di sana gitu. Ya karena saya tidak banyak melakukan kontribusi waktu gitu kan itu. Jadi ya saya ada kontribusi dalam hal lain gitu. Jadi dalam kondisi adalah PIC-nya lah ya, participation, involvement, and komitmen untuk bantu acara ini sukses ya. Walaupun kita nggak ada, mungkin ya nggak bisa ini, tapi bagian apa sih yang saya bisa lakukan? Betul, ya karena saya kan masuk dalam komunitas Aspirasi. Iya, itu ya. Ya kan, ya saya sadar diri, saya tidak mempunyai banyak waktu gitu kan, jadi saya melakukan support tapi hal lain gitu. Seperti itu. Luar biasa. Pak, kalau lihat dari perjalanan ini kan kelihatannya semua adalah ada lihat-lihat dan sebagainya ya. Nah, Pak, ada nggak satu cerita di mana pada saat merintis itu ya sesuatu yang miris tapi hari ini terasa lucu, Pak? Ada nggak? Ya, jadi ada sesuatu yang ketika diingat-ingat gitu kan dulu gitu kan, ya kadang sedih juga gitu kan, bahwasannya oh ya sampai segitunya ya kita berjuang gitu. Kadang-kadang lucu juga ya gitu, ya kan itu. Jadi ya kita lagi awal merintis itu kan kita tidak mempunyai banyak uang ya gitu, banyak uang, dan kita pengen uang itu ya kita saking hematnya gitu, ya akhirnya kita tidur di pom bensin gitu. Ya pom bensin ya itu ya keluar kota ya Pak? Keluar kota gitu sama ya. Istri? Ya sama istri gitu. Saya juga ke Bali juga saya nyetir sendiri gitu. Ya kan, dan ya mobil nyewa gitu ya di situ gitu kan, karena miris gitu, tapi kadang lucu juga gitu. Kita waktu itu pernah tidur di pom bensin gitu. Dan ya sempat digebrok-gebrok oleh penjaga pom juga gitu. Lu nggak pergi-pergi sih gitu dari tadi, lu di situ aja gitu. Ngapain gitu ya kan gitu, suami istri gitu kan, cowok sama cewek dan gitu. dia nggak tahu kan ya suami istri ya. Padahal kan kita tidur gitu kan gitu. Tidur dan ya nggak ngapa-ngapain juga gitu. Ya gitu, ya nggak masalah sih, saya juga sadar diri, saya numpang gitu. Ya udah kita pergi cari pom bensin lain aja gitu. Gitu. Satu hal ya. Jadi inilah bagian dari pengorbanan yang mau nggak mau kita harus bayar ya untuk sukses ya. Dan pada saatnya ini akan menjadi sesuatu yang indah. Betul ya Pak ya? Luar biasa pemirsa. Kita dapatkan banyak hal yang sangat bagus. Tapi saya tetap akan lanjut ya. Pak, ini apa sih bayangan Bapak 5-10 tahun ke depan Pak? Bayangan kita 5-10 tahun ke depan gitu. Ya, tentu saja kita bermimpi ya gitu, rencana gitu. Visi misi saya gitu, visi misi saya, visi di batik sendiri gitu. Saya pengen menjadikan dari batik sendiri, menjadikan setiap masyarakat bangga mengenakan batik, ya, dan sekaligus aktif mengajak untuk menjaga kelestariannya agar tetap menjadi budaya bangsa masyarakat Indonesia yang dikenal dunia gitu. Itu visi saya di batik gitu. Jadi visi saya pengen masyarakat itu ya bangga lah gitu, seperti itu, dan mendunia batik gitu. Dan misinya gitu. Yang pertama, kita pengen menjadikan batik sebagai pakaian sehari-hari berkelas yang bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari gitu. Jadi ya sekarang kan daripada sehari-hari pakai
kemeja biasa gitu itu ya kan. Jadi ya kita mendesain gitu itu gimana caranya sih batik itu agar dipakai anak muda, dipakai kita sehari-hari gitu itu agar ya untuk menunjang visi tadi gitu seperti itu. Yang kedua pengen menciptakan batik yang memiliki kualitas bahan dan desain dan motif terbaik gitu. Seperti itu. Dan yang ketiga menjadikan batik mendunia serta mampu mendukung perekonomian Indonesia dengan mempekerjakan 1 juta karyawan gitu. 1 juta karyawan. Ya, jadi Wow. mimpi saya tuh mempunyai karyawan 1 juta lah gitu. Oh. Seperti itu gitu. Kenapa ya kan? Bapak berpikir bahwa Ya. 1 juta Ya. apakah itu sebuah angka yang mungkin atau Ya. sangat mungkin? Tentu saja ya banyak yang orang yang mempertertawakan juga gitu. Misalnya ini banyak sekali gitu. Ya tapi ya namanya mimpi gitu kan gitu. Ya kan Harus mimpi besar, harus ya? besar gitu. Kalau mimpi kita Oke. kecil gitu kan ya gimana kita tindakannya akan besar gitu. Seperti itu. Jadi ya saya bertekad bahwasannya selama mimpi saya itu akan terus saya kejar gitu, dan akan saya fokus untuk di bisnis gitu. Kalau sudah mimpi saya tercapai gitu, ya nggak tahu gitu apakah ada panggilan ibaratnya seperti apa saya nggak tahu gitu. Oh, Ya, yang kan? penting adalah kita buat ya. Ya, Kalau sekarang orang fokus lain di kalau bisnis. ketawain atau istilahnya meremehkan, apa yang Bapak cara menangkalnya? Ya, semakin banyak orang yang tertawa, semakin banyak orang termotivasi, saya termotivasi gitu. Oh, Ya kan, jadi semakin tidak saya membuat kita membuktikan. down gitu ya? Betul sekali, malah saya semakin suka gitu. Ya, Hmm. seperti itu gitu. Ya. Oke, Hmm. Pak. Ya. Jadi konkretnya adalah Bapak sudah ada satu gambaran Ya. 5-10 tahun ke depan. Ya, 5 tahun ke depan gitu. Ya. Kita di properti kebetulan saya ada punya lahan 50 hektar. 50 hektar. Saya pengen bikin kawasan wisata gitu. Kawasan wisata. Kawasan wisata di situ kawasan integrasi lah gitu. Dan karena saya sendiri pengen membesarkan Cirebon gitu. Oh, Membesarkan Cirebon dan ya Cirebon harus lebih terangkat lagi dari itu, ya udahlah kita bikin karya yang membanggakan gitu. Oke. Ya, So karena- kemarinnya adalah membanggakan, membuat Trust Me Ya. dikenal. Betul Sekarang sekali. adalah skup lebih besar lagi. Betul. Cirebon, Ya, seperti Wow, itu. luar biasa. Ya, mungkin 5 tahun ke depan di properti seperti itu, dan kita juga berencana ya 5 tahun ke depan mungkin dari properti sendiri kita akan menjadi public company. Oh, public company, Ya, propertinya ya? Ya, Oh, seperti itu. kenapa Pak? Bapak kan orang berpikir sebaiknya kan saya punya sendiri. Betul sekali. Nah, kenapa Bapak justru mau ya deh public Join company? partner kan orang gitu. Nah. Ya, jadi menurut saya zaman sekarang itu eranya era kolaborasi gitu. Bukan era sendiri gitu kan gitu. Ya, karena saya melihat dari pengalaman orang-orang yang besar, orang-orang yang sukses gitu kan, mereka itu tidak sukses sendiri gitu, tapi mereka kolaborasi dengan orang banyak gitu. Iya. Seperti itu gitu. Ya, dengan kita menjadi public company, yang pertama modal kita meningkat gitu. Yang kedua tentu saja manajemennya akan lebih baik gitu kan, lebih profesional gitu kan, karena ya sudah bukan punya saya sendiri gitu kan, punya orang banyak gitu. Jadi ya kita harus profesional di situ gitu. Yang ketiga juga dari sisi trusting, kepercayaan publik juga akan lebih tinggi di situ gitu, seperti itu gitu. Jadi leverage-nya banyak lah gitu. Jadi pikir saya itu daripada saya makan kue segini gitu kan, satu mungkin 50-100% tapi ya. kecil. Ya, Tapi kalau yang gede walaupun irisannya kecil tapi volumenya besar ya. Seperti itu. Oh, gitu. oke, Jadi wow. saya pikirnya seperti itu gitu. Ini satu wawasan yang Ya. Bapak dapat itu dari Dari orang-orang yang sukses-sukses lah gitu. Oh, jadi Bapak Ya. belajar dari orang-orang sukses Betul, gitu ya? orang-orang yang sukses, oke. baik orang yang sukses di selain Indonesia gitu ataupun di Indonesia gitu. Ya, seperti itu. Oke, Pak, Ya. mungkin apakah di 5-10 tahun ke Ya. depan menurut Bapak ada sesuatu kekhawatiran atau bisa dikatakanlah tantangan ya yang akan terjadi, tapi ada nggak cara untuk Bapak atasinya? Ya, kekhawatiran pasti ada gitu, Ada. apalagi ini era digital gitu. Iya. Era digital banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dengan seketika tutup gitu. Oh. Perusahaan raksasa tutup gitu, Iya, gitu. iya. Dengan seketika gitu. Nah, itu juga kekhawatiran bagi saya gitu. Iya. Tapi kembali lagi gitu, Allah itu menciptakan ketakutan itu untuk agar kita itu semakin baik gitu. Kita mempersiapkan gitu. Dari kekhawatiran yang kita mempersiapkan dengan baik gitu. Yang penting kita lakukan the best aja dulu lah gitu. Ya, entah nanti hasilnya seperti apa gitu. Ya. Ya itu
kita nanti akan belajar gitu ya kan, seperti cara itu gitu, mengatasinya, cara ya? ngatasinya gitu. Nah, Jadi jadi kita, pada saatnya pasti ada jalan keluar. ya jadi ya Jadi, untuk hari ini ya kita lakukan yang terbaik hari ini dan kita planningkan untuk masa depan yang lebih baik gitu. Ya tapi entah ketika tidak sesuai dengan harapan gitu kan, ya. ya itu nanti kita belajar dari situ. Oke. Seperti itu. Luar biasa. Ya. Pak, Ya. ini kan sebagaimana saya di episode Ya. awal ya. Nah, pemirsa, di episode awal saya bicara tentang adalah kalau kita mau sukses, maka ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama, tentang believing. Yaitu kita harus yakin dulu terhadap diri kita, ya. Yakin dulu terhadap masa depan, ya. Yang kedua adalah tentang learning, bahwa proses itu kita harus belajar bagaimana sukses. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tindakan masif, sehingga apa yang kita yakinin, kita percayain ke depan, kita belajari, itu bisa dilakukan sehingga bisa mencapai sukses. Nah, menurut Ya. Pak Ibnu, Ya. perjalanan hidup Bapak sampai detik ini Ya. dan ke depan, apakah sejalan atau segaris merah nggak dengan konsep yang saya sampaikan? Believing, learning, action. Ya, betul sekali. Jadi yang pertama kita harus mempunyai keyakinan dulu gitu. Kalau kita nggak yakin itu dengan perjalanan kita gitu, ya itu sama saja ya kita tidak mempunyai iman gitu. Nah, seperti itu. iman, Gitu. ya. Ya, yang kedua gitu tadi believe, terus learning gitu. Learning, ya di jalan juga kita sambil belajar. ya. Yang ketiga juga tentu saja gitu, jangan hanya yakin saja, hanya belajar saja, tapi tidak mempunyai No action, ya. eksekusi yang nyata gitu. Itu akan nol besar gitu. Nol besar, ya. Ya kan seperti itu. Jadi ya 3 hal prinsip itu betul sekali gitu. Betul Jadi sekali, yang ya. pertama keyakinan dulu gitu. Yang kedua ya kita Pembelajaran, pembelajaran. Yang ketiga harus eksekusi. Eksekusi, ya. Betul Wow, sekali. luar biasa. Ya. Nih, kita mendekati ke segmen akhir, tapi ada banyak hal yang saya yakin kita bisa pelajari dari Pak Ibnu, ya. Pak, gini, kalau waktu kita bisa putar balik, Ya. apa yang akan Bapak lakukan? Ya. Kalau waktu diputar balik gitu kan ke belakang gitu. Aha. Ya karena saya mulai bisnis juga sangat muda sekali, 17 tahun gitu kan. Iya. Jadi saya nggak berharap saya mulai bisnis 10 tahun gitu kan. Enggak juga gitu kan. Oh, mau lebih cepat lagi ya? Enggak. Gitu. Jadi yang saya kalau diputar masa lalu gitu. Ya dulu ketika 2006 ke 2009 kan gitu. Saya itu masih pedagang gitu. Pedagang dalam artian ya saya semua dilakukan sendiri semua gitu. Aha. Ya kan itu. Jadi saya mulai membuka diri gitu kan, meningkatkan valensi gitu kan, meningkatkan kapasitas diri ketika tahun 2009 gitu gitu. Jadi kalau diputar ulang gitu kan, ya saya pengen meningkatkan kapasitas diri itu dari awal gitu. Oh, dari awal. Ya gitu. Dan Berarti saya mulai pembelajaran dari awal, ya, ya? saya mulai terbuka itu ya ketika 2009 gitu kan. Oh. Saya bertemu teman saya, bos saya melihat gitu kan, kamu bisnis seperti ini terus kapan majunya gitu. Oh. Loh kenapa sih gitu itu? Ya kamu itu kan jaga kasir sendiri, ini sendiri, itu sendiri gitu. Oh. Kamu capek, tidak bisa belajar itu, tidak bisa melihat wawasan luar gitu kan, itu seperti itu gitu. Oh. Ya gitu. Jadi Oh, dulu saya berpikir bahwasannya semua itu harus dikerjakan sendiri gitu. Oh. Keuangan jangan percaya orang lain gitu. Oh. Ya kan keuangan harus pegang sendiri, rekening harus pegang sendiri gitu. Oh. Alhasilnya kita ke bank aja sendiri gitu. Oh, semua habis Ya kan? waktu, ya? Habis waktu harus ke bank, harus apa-apa. Sekarang kan ya kita ada bagian finance gitu. Iya. Kita percayakan orang lain itu kan. Jadi saya bisa mengisi acara seperti ini Iya. gitu. Saya Tetap bisa ada baca. risiko, ya, tapi gitu. risiko terukur gitu, ya? Terukur gitu ya. Gitu. Kalau Oke. bisa diputar kembali ya saya ya tadi yang saya sampaikan itu Iya. pengen belajar lebih awal gitu. Belajar lebih awal, Lebih ya? awal, gitu. Oke, Seperti luar itu. biasa. Nih, ini bagian dari penutup, ya? Ya. Pak, Ya, kebanyakan yang nonton acara ini adalah generasi muda. betul sekali. Nah, apa pesan-pesan Bapak Ya. yang singkat dan tapi padat berarti untuk kesuksesan anak-anak muda kita di Indonesia, ya? Ya. Bahwa di jalur entrepreneurship ini, Pak. Ya, jadi saya ada quote gitu kan gitu. Menjadi sukses itu sulit gitu. Tetapi lebih sulit lagi kalau kita tidak sukses gitu. Oke. Jadi bagi anak muda gitu mengejar kesuksesan itu memanglah sulit gitu. Iya. Ya tetapi kalau nggak sukses juga sama-sama sulit gitu. Iya. Hidup itu ada masalah masing-masing gitu. Oke. Ya emang orang yang nggak sukses nggak ada masalah. Iya. Punya masalah kan gitu. Iya. Ya sama-sama punya masalah, masih penting
mengejar masalah untuk menuju kesuksesan gitu kan. Gitu Seperti ya. itu. Dan pesan saya bagi anak muda gitu. Sekarang itu anak muda itu pengennya serba instan gitu. Ya kan, itu sementara instan tentu saja nggak baik gitu. Ya memang nggak ada salahnya juga gitu. Pengen cepat gitu. Ya karena mungkin sekarang eranya digital gitu. Melihat orang sukses itu kan langsung gitu kan, pengen seketika pengen sukses. Sementara sukses itu ya perlu berproses gitu. Ya seperti itu. Saya lakukan, ya saya ada 3 hal. Yang pertama adalah berani memulai ketika mau bisnis gitu kan. Gitu. Kalau tidak keberanian ya tidak akan bisa gitu. Okay. Yang kedua ya lakukan apa yang bisa kita lakukan dulu gitu. Ya gitu, dengan tadi modal pas-pasan ya udah. Ya lakukan itu gitu. Sambil belajar ya. Jangan berharap kita apa-apa ya. Yang ketiga ya berani bayar prosesnya gitu. Jadi 3 hal ini ya, bagi anak muda yang mau berbisnis ya kan, ataupun mau menjadi profesional yang handal gitu. Ya 3 hal itu sangat penting gitu. Ya seperti itu gitu. So pemirsa, kita hari ini ya waktu sangat cepat, 1 jam itu udah hampir habis ya. Tapi kita belajar banyak hal ya dari Pak Ibnu. Oke? So seorang Pak Ibnu adalah orang yang percaya bahwa masa depan dia ditentukan oleh keputusan dia. Pada saat kapan? Yaitu pada saat malam pengantin. Ya, ketika dia putuskan bahwa ini bukan untuk hura-hura ya, bagaimana kita nikmati malam pengantin, tapi adalah justru apa yang mau kita jalankan ke masa depan. Kemudian beliau melihat ke depan, kemudian tarik ke awal. So apa yang harus kita lakukan? Nah, beliau mulailah melakukan pembelajaran. Bagaimana memulai bisnis dengan batik, bagaimana nextnya dan seterusnya. Kemudian ambil tindakan, ya. Beliau tidak hanya tunggu orang datang, tapi adalah berani keluar dari comfort zone, keluar ke daerah yang tidak dikenal, ya, melakukan hal-hal yang kelihatannya mustahil, tapi karena dibuangnya semua kekhawatiran, buangnya semua ketakutan, maka beliau walaupun harus ketemu belasan orang, puluhan orang, gagal, tapi satu keyakinan, pasti ada satu yang mau, dan akhirnya membawa Trust Me ya berkembang sampai hari ini, dan kemudian dari hari ini ke depannya akan luar biasa. Mengapa saya yakin? Karena Pak Ibnu baru usia 27. Bagi sebagian orang baru mau bekerja, tapi Pak Ibnu sudah bekerja 10 tahun dan sukses luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih sama Pak Ibnu ya atas waktunya, sehingga Pak Ibnu dengan The Story of Trust Me, dan nantinya saya yakin ini akan menjadi sebuah bisnis yang luar biasa ke depan. Ya. Amin. Dan apa yang kita bicarakan ini akan memberi inspirasi yang luar biasa buat pemirsa untuk kita bisa sukses, kita bisa luar biasa. Tapi yang penting adalah mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, dan segera. Oke, kita akan lanjutkan ke sesi-sesi berikutnya ya. Dan yang penting adalah apa? Anda belajar dari Pak Ibnu dan segeralah terapkan, sehingga bisa menjadi seorang yang luar biasa seperti Pak Ibnu. Dan yang paling penting lagi, kalau ke Cirebon ya harus ke Trust Me. Setuju Pak? Setuju. Terima kasih sekali lagi Pak. Pak. Ya. Oke. Nah pemirsa, tadi Anda sudah mendengar dari narasumber bagaimana dia mengembangkan bisnis mulai dari nol hingga sukses. Ya. Nah, Anda juga bisa mempelajari hal lain di seminar kami maupun workshop ya, khususnya misalnya untuk seseorang yang level profesional, entrepreneurs pemula, atau seorang manajerial yang mau masuk ke dunia bisnis. Anda bisa pelajari tentang yang namanya salespreneur. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana caranya berbicara di depan umum yang secara efektif dan sukses. Bagaimana Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya mendayagunakan uang dan waktu melalui bisnis dan usaha. Ya, Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana cara mendayagunakan uang dan waktu melalui investasi dan usaha. Oke, khusus untuk orang-orang yang tingkatan level direksi atau pemilik bisnis one man show. Di sini saya akan sharing di seminar ya
di mana Anda bisa tahu bagaimana strategi sih menciptakan yang namanya proteksi income dan persiapan pensiun yang luar biasa. Khusus untuk pengusaha, Anda bisa belajar gimana memproteksi nilai bisnis, aset, dan gaya hidup sehingga tetap bisa berjalan dengan baik. Khusus bagi yang bisnisnya sudah mapan, Anda bisa mulai mempersiapkan yang namanya warisan maupun dana abadi bagi generasi berikutnya. Ya. Nah, bagi Anda yang mau undang saya jadi speaker, saya ada topik tentang bagaimana menginstal virus entrepreneurship ke dalam pikirannya karyawan. Sehingga karyawan kalau mau hasil, maka dia harus bekerja dengan hati. Ya. Juga ada topik tentang bagaimana menggunakan daya kreativitas dan kerjasama sehingga bisa bekerja lebih efektif buat perusahaan. Sementara bagi yang universitas atau sosial lainnya, bisa undang saya untuk bicara tentang bagaimana sih mempersiapkan jiwa entrepreneurship mahasiswa sejak dini. Sehingga pada saat dia lulus, dia sudah siap untuk menjadi seorang pengusaha. Atau, apa sih bedanya seorang wirausaha maupun seorang profesional? Apa plus minusnya? Anda juga bisa undang saya untuk bicara di universitas atau kegiatan sosial lainnya. Ya. Nah, ini adalah rangkaian seminar yang saya adakan di luar. Ini adalah rangkaian seminar atau workshop yang saya adakan offline di luar dari webinar. Oke, so itulah serangkaian seminar yang mungkin bisa Anda pelajari lebih lanjut. Nah, teman-teman, inilah serangkaian talkshow kita hari ini. Nah, tunggu talkshow kita berikutnya, Thomas Sugiarto Show, dengan narasumber yang luar biasa juga di minggu berikutnya. Sampai ketemu di minggu depan.